Apakah Anda harus dihipnotis dulu agar Anda bisa hipnotis ke orang lain? Temukan jawabannya di video ini. Apakah untuk mempelajari ilmu hipnotis itu Anda harus terlebih dahulu dihipnotis, setelahnya baru Anda bisa belajar dan menguasai ilmu hipnotis? Ya teman-teman, pada kesempatan ini bersama saya Mas Nur, barangkali Anda pernah mendengar ungkapan di awal yang saya ucapkan tadi. Nah, saat menjawabnya silahkan Anda simak videonya dari awal sampai akhir nanti, agar Anda yang tertarik ingin belajar ilmu hipnotis ini, Anda mengerti, Anda mendapatkan pemahaman yang cukup supaya ketika Anda memutuskan untuk mendalami ilmu hipnotis, Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Kembali jumpa dengan saya Mas Nur dari Pondok Hipnotis Indonesia. Sebelum saya melanjutkan, sangat terima kasih buat Anda semuanya saja yang sudah menonton video ini, ataupun buat Anda yang sudah membeli ebook saya, ebook kitab My Hipnotis, dan juga buat Anda yang sudah ikut kelas privat My Hipnotis bersama saya. Bila teman-teman menginginkan membeli ebook kitab My Hipnotis, ataupun buat Anda yang ingin tergabung di kelas privat My Hipnotis, teman-teman bisa hubungi WA yang saya berikan di kolom video ini. Menarik sekali apa yang saya sampaikan di awal. Apakah jika Anda ingin menguasai hipnotis, terlebih dulu Anda harus bisa menghipnotis diri Anda sendiri, baru Anda bisa menghipnotis orang lain. Kita akan bahas pelan-pelan supaya Anda mendapatkan literasi atau mendapatkan pemahaman yang sangat cukup. Hipnosis itu yang tepat ya. Kalau hipnotis itu adalah orang yang menguasai atau mempraktekkan hipnosis. Tetapi masyarakat kita, masyarakat Indonesia ini sudah terbiasa dengan kata hipnotis. Hipnotis itu dianggap ilmu, ya, ilmuannya. Sebenarnya yang tepat kan hipnosis ya. Hipnosis itu ilmunya, hipnotis itu orang yang menguasai atau mempraktekkan hipnosis. Oke. Demi Anda memudahkan pemahaman ini, saya menggunakan kata hipnotis saja. Apakah benar jika Anda ingin bisa hipnotis itu, Anda terlebih dahulu harus bisa menghipnotis diri Anda sendiri, baru Anda bisa menghipnotis orang lain. Oke, tidak ada yang salah ya dengan pernyataan tersebut. Jadi, jika Anda mengerti konsep dari hipnosis atau hipnotis, itu adalah self-hipnosis atau apapun bentuk atau jenis hipnosis yang Anda lihat selama ini, yang saya praktekkan, yang dipraktekkan murid-murid saya, atau siapapun yang Anda tonton, basicnya adalah self-hipnosis. Jadi, sebenarnya orang itu sendiri yang menghipnotis dirinya sendiri. Kita sebagai penghipnotis atau penghipnoterapi, kita hanya sebagai fasilitator saja, atau kita sebagai orang yang paham, mengerti cara menuntun, mengarahkan orang tersebut agar mencapai kondisi hipnosis. Ya, jadi ya tidak ada yang salah dengan pernyataan tersebut, karena pada dasarnya semua jenis hipnosis atau hipnotis itu adalah self-hipnosis. Itu ya, sudah terjawab. Jadi buat Anda, apakah Anda wajib bisa melakukan self-hipnosis, bisa menghipnotis diri Anda sendiri, baru Anda bisa menghipnotis orang lain? Ya, konsepnya tidak seperti itu. Kita telan mentah-mentah seperti itu, teman-teman. Tahu dan pahami yang dinamakan hipnosis itu tidak harus dari orang per orang. Maksudnya, misalkan Anda menganggap saya dihipnotis oleh saya Mas Nur, misalkan ya, menghipnotis Anda. Ya, berarti kan Anda menganggap bahwa Anda hanya dihipnotis oleh orang lain selain Anda. Tidak. Faktanya, hipnosis itu adalah gejala ilmiah, fenomena ilmiah. Seringkali dalam kehidupan nyata Anda sehari-hari, Anda memasuki kondisi hipnosis secara natural. Atau Anda masuk kondisi trance, masuk kondisi gelombang theta, masuk kondisi pikiran alam bawah sadar ini secara alami. Contohnya, barangkali saat Anda menonton video ini, teman-teman, Anda terlalu fokus dengan saya, Anda terlalu fokus mendengarkan kata-kata saya, sehingga ada orang lewat di sekitar Anda mengabaikan. Nah, fokus yang tinggi, ya itulah yang disebut dengan hipnosis, karena mengabaikan yang lainnya. Atau nanti menjelang Anda tidur, ya saat Anda sudah memasuki fase antara tidur ya dan belum tidur, atau setengah sadar, itu disebut kondisi trance, kondisi gelombang theta, atau Anda memasuki gelombang hipnosis. Dan masih banyak lagi fenomena-fenomena keseharian kita yang memang kita ini sudah sering memasuki kondisi alami hipnosis. Oke.
Jadi jangan heran bila Anda suatu saat belajar ilmu hipnotis atau belajar ilmu hipnosis ini, Anda baru mengerti, oh ternyata hipnosis ini adalah sesuatu hal yang normal-normal saja. Siapapun orangnya, apakah saya Mas Nuk atau Anda siapapun ya, kita sering kali dalam kehidupan sehari-hari masuk kondisi terhipnosis. Jadi secara alami, secara natural, tidak harus dilakukan oleh orang lain terhadap diri Anda. Tidak. Oke, ini penjelasan yang tepat. Jadi siapapun Anda yang berniat ingin belajar ilmu hipnosis, ya Anda tentunya akan paham. Anda suatu saat tidak akan berpikiran saya akan menjadi orang yang sakti mandraguna ketika saya belajar hipnotis atau hipnosis ini. Atau hipnosis ini sebagai alat ilmu bela diri supaya terlihat sakti, gagah, supaya dan lain sebagainya. Ini adalah ketidaktahuan, kesalahpahaman dari Anda yang kurang mengerti apa definisi dari hipnosis atau hipnotis itu sendiri. Nah, di sini saya sudah menjawabnya. Pada poinnya, ya, apakah Anda harus bisa menghipnotis diri sendiri? Tidak, ya, tidak juga. Karena ya Anda setiap hari terhipnosis secara alami. Tugas Anda nanti ketika belajar sederhana. Anda tidak perlu memikirkan apakah Anda terhipnotis dulu baru bisa menghipnotis, tidak. Tetapi tugas Anda adalah Anda belajar pemahaman, yaitu teori-teori tentang hipnosis itu sendiri. Semakin banyak Anda paham, oke, baru dilanjutkan yang kedua. Tahapannya yaitu Anda sering melatihnya dengan cara mempraktekkan ke orang lain untuk menguji diri Anda seberapa cakap, seberapa paham Anda menguasai hipnotis. Oke. Jadi buat Anda, jangan ragu-ragu. Nanti tugas saya sebagai guru hipnotis, tugas saya sebagai pengajar ilmu hipnosis lah yang akan membimbing Anda, mengarahkan Anda, supaya Anda mengerti detailnya bagaimana, supaya Anda lekas paham cara mempraktekkan hipnotis ini dengan sangat cepat, dengan akurat, dan tentu nantinya Anda akan saya jadikan orang yang ahli hipnotis. Oke, demikian semoga menjawab bahwa tidak harus Anda dihipnotis dulu baru bisa menghipnotis orang lain. Terima kasih. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam hormat dari saya, Mas Nuk. See you next time. Bye-bye. Salam hipnosa.